فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح an Anah ibnu Ishaq. Ma'ruf, yaitu apa? Tidak kuat karena dia mudallis. Dari Ibnu Abi Najih an Mujahid an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukharribul ka'bata dzuswaiqataini minal habasyah, yang akan meruntuhkan Ka'bah adalah Dzuswaiqatain. Ini julukan dia, nggak tahu siapa namanya. Pemilik dua betis yang bengkok, yang bengkok. Dari Habasyah. Wa yaslubuha hilyataha. Dia akan merampas perhiasan Ka'bah. Wa yujarriduha min kiswatiha, dan akan jarroda, menelanjangi, yaitu menelanjangi Ka'bah dari pakaiannya, dari kiswahnya itu. Masalah kekafirannya dan dosanya hanya Allah yang tahu seberapa besar. Walaka anni amduru ila usaili', seakan-akan saya melihat orang yang kecil, yang usaili yaitu apa? Kecil dan botak. Afiyada, coba afiyada di enggak, ini fa-nya di fathah. Ufaidi, yaitu memang dia kecil. Baik, disebutkan nanti oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu bengkok tulang kakinya itu. Yadribu alaiha bimishatihi wa mi'walih, dia akan memukul Ka'bah dengan sekop dan cangkul dia. Jelas ini kekufuran besar. Ka'bah harus dimuliakan, disucikan, bukan malah dihinakan macam itu. Al-fada zaighun bainal qadami wa atmis saq. Fada, yaitu ada kebengkokan pada telapak kakinya dan tulang betisnya. Disebutkan dalam catatan kaki, kalau Syekh Ahmad Syakir rahimahullah mengatakan sanadnya sahih. Adapun Al-Haythami mengatakan diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir, di dalam sanadnya ada Ibnu Ishaq. Dia siqah tapi dia mudallis. Memang ini khilaf masalah Ibnu Ishaq, dia siqah ataukah soduk ataukah dhaif jiddan, ini khilaf. Kalau Imam Malik dan juga kalau Imam Malik mengatakan Ibnu Ishaq ini dajjal, walaupun tentunya tidak separah itu tentunya. Baik, adapun Syu'bah sebaliknya mengatakan dengan bisik-bisik Ibnu Ishaq adalah Amirul Mukminin fil hadis. Adapun jumhur muhaddisin mengatakan dia bukan sampai ini, tidak juga sampai tingkat itu, tapi dia shadukun mudallis. Baik. Kemudian muhakiknya mengatakan hadis ini di dalam sanadnya ada Ibnu Ishaq, dia mudallis dan telah melakukan an-anah.
ini adalah penyakit hadis tersebut. Namun dia dikuatkan oleh hadis yang telah berlalu dalam Shahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Maka menjadi sahih, iya sahih li ghairi. Baik. Kemudian kita kembali ke atas. Hadza wallahu a'lam innama yakunu ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Ini wallahu a'lam hanyalah terjadi setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Berarti apa? Setelah matinya Dajjal dan setelah dibasminya orang-orang kufar Yahudi dan Nasara oleh Nabi Isa dan kaum muslimin. Lima ja'a fi sahihil Bukhari, berdasarkan apa yang datang di dalam sahihil Bukhari an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhajjannal baitu wa la yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Nabi SAW bersabda, benar-benar Baitullah akan dikunjungi untuk haji dan untuk umrah setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tentunya apa? Setelah mereka dibinasakan dan sebagainya. Lalu selama 7 atau 8 tahun bumi ini penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Betul-betul orang beribadah sebebas-bebasnya, saking damainya sampai kambing-kambing boleh bermain dengan serigala. Kemudian anak kecil boleh main dengan ular dan seterusnya, saking damainya dan keberkahan selama 7 tahun sampai kemudian wafatnya Imam Mahdi dan wafatnya Nabi Isa. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Kemudian kita lanjutkan wa qauluhu ta'ala hikayatan li du'ai Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Firman Allah Ta'ala yang menukilkan atau menceritakan doa Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua adalah orang yang tunduk kepadamu, yaitu orang yang muslim. Memang muslim ini adalah apa? Adalah isim fa'il yang polanya adalah pola muta'addi. Makanya kalau dikatakan muslim, asalnya adalah muslim lillah. Ada jar majrur yang tersembunyi. Baik. Maka ini menunjukkan memang mereka adalah beragama Islam, Islam kepada Allah Ta'ala. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan dari keturunan kami umat yang tunduk patuh kepadamu, tidak tunduk patuh kepada berhala ataupun yang lainnya. Wa arina manasikana, dan perlihatkan kepada kami tata cara ibadah kami. An-nusuk artinya adalah al-ibadah. Dan boleh jadi kalau terkait dengan Baitullah yaitu apa? Manasikul haji wal umrah. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Ini menunjukkan sehebat apapun usaha seseorang, tetap dia manusia biasa, kekurangan itu ada. Maka setelah beribadah banyak istighfar, banyak mohon ampun dan seterusnya. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Qala Ibnu Jarir ya'niyani bidzalik, mereka berdua memaksudkan dengan ucapan tadi waj'ana mustaslimina li amrik, jadikan kami berdua orang yang pasrah kepada perintahmu, tunduk patuh pada perintahmu. Khadi'ina li ta'atik, tunduk untuk taat kepadamu. Berarti tadi pasrah, ini tunduk. Wala nusyrika ma'aka fi ta'ati ahadan siwak, dan kami tidak berbuat syirik di dalam ketaatan kepada siapapun selainmu bersama denganmu. Ini bahasanya agak panjang Ibnu Jarir memang. Intinya adalah tidak berbuat syirik dalam ketaatan. Wala fil ibadati ghairak, ataupun juga di dalam ibadah kepada selainmu.
Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi. Qala haddatsana Ismail ibnu Raja ibni Hayyan al-Hisni al-Qurashi. Qala haddatsana Ma'qil ibnu Ubaidillah. Muskilahnya seringnya di sini Ma'qil bin Ubaidillah al-Jazari. Kita tengok nanti ada enggak pembahasan dalam catatan kaki. Ada kelemahan. An Abdul Karim. Abdul Karim alam ditafsirkan di sini enggak disebutkan. Beliau siapa? Rabbana waj'alna muslimaini lak. Qal mukhlisaini lak. Dua orang yang ikhlas untukmu, mengikhlaskan ibadah hanya kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, ay mukhlisah. Umat yang memurnikan ibadah dan ketaatan hanya kepadamu. Wa qala aidan, iya enggak dibahas ya catatan kakinya. Tapi makruf Ma'qil bin Ubaidillah al-Jazari dhaif. Mudah-mudahan kita sempat memeriksa. Baik, Ibnu Abi Hatim juga mengatakan haddatsana Ali ibnul Husain qala haddatsana al-Muqaddami an Sa'id ibni Amir an Salam ibni Abi Muti fi hadhil ayah. Intinya ini adalah beliau menukilkan tafsir salaf tentang makna-makna dalam ayat ini. Waj'alna muslimaini qal kana muslimain. Beliau mengatakan, yaitu Salam bin Abi Muti, jelas mereka dulunya memang sudah muslim. Tapi kenapa jadikanlah kami, seakan-akan ini belum? Karena kita tahu fi'il amr atau fi'il doa ini adalah lil mustaqbal, menunjukkan masa hadapan. Tapi kenapa masih mengatakan jadikanlah kami muslim? Bukankah mereka itu muslim? Baik, maka maksudnya kata beliau di sini la walakinnahu ma sa'alahu sabat. Akan tetapi mereka berdua mohon kepada Allah kekukuhan. Boleh jadi orang kemarin muslim, hari ini murtad, naudzubillah, atau kemarin Islamnya bagus, hari ini Islamnya melemah. Maka kedua Rasulullah ini memohon kekokohan kepada Allah. Kalau mereka demikian, siapa kita lebih layak lagi untuk mohon kepada Allah kekokohan. Oh iya. Wa qala Ikrimah Rabbana waj'alna muslimaini lak. Qala Allah qad fa'altu. Baik, yaitu apa? Allah telah mengabulkan doa mereka dan itu pasti. Walaupun jelas dari mana Ikrimah tahu Allah menjawab. Sementara ini kejadian ribuan tahun yang lalu. Tapi apa? Jelas ini harapan besar dan bahkan Allah mengabadikan doa itu di dalam Quran, doa dua Rasul. Tidak mungkin Allah Ta'ala menjadikan itu sebagai teladan namun ternyata tidak mengabulkan doa mereka berdua. Ini tidak mungkin. Tayyib, ini sambil murajaah Ma'qil bin Ubaidillah. Sebagian ulama mensikohkan, tapi sebagian yang lain mengatakan yaitu apa? Sering mengalami kekeliruan. Tayyib, adapun Ibnu Adi membawa kesimpulan dia hasanul hadis. Kalau An-Nasai mengatakan soleh. Tayyib. Tayyib berarti kesimpulannya tidak sampai lemah, tapi apa? Tapi ada kesalahan-kesalahan sehingga dikatakan sholihul hadis atau hasanul hadis. Ma'qil bin Ubaidillah. Tayyib. Tidak sampai lemah. Memang punya kesalahan-kesalahan. Adapun kalau riwayat yang lain Ibnu Ma'in mengatakan dhaif. Saya tak apa. Tatkala disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib ini adalah rawi Muslim, berarti apa? Imam Muslim berijtihad yaitu tidak sampai dhaif, cuma ada beberapa kesalahan Ma'qil bin Ubaidillah. Baik, kita lanjutkan. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Qala Allah qad fa'altu.
Intinya adalah Allah sudah mengabulkan doa tersebut. Wa qala Suddi wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak yakniyanil Arab. Maksudnya adalah orang Arab. Dan itu mungkin. Cuma apakah hanya dibatasi demikian? Wallahu a'lam. Adapun kalau masalah doa, jelas Nabi Ibrahim mendoakan semua anak-anaknya dari keturunan Arab dan yaitu dari keturunan Arab dan anak-anaknya dari jalur Bani Israel, yaitu Bani Israel. Sementara yang satunya adalah Bani Ismail yang nantinya jadi keturunan Arab itu. Adapun kalau Nabi Ismail, jelas mendoakan keturunan beliau adalah orang-orang Arab musta'ribah yang di Mekah dan sekelilingnya. Adapun yang dikatakan As-Suddi di sini mungkin maksudnya adalah yang kenyataannya nanti menjadi ummah yang muslimah, yang secara umum jauh lebih taat dan lebih tauhid, memang yang Arab. Adapun yang Bani Israel, Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hadid, wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Sebagiannya mau taat, tapi mayoritasnya itu tidak mau taat. Untuk yang tadi, yang muridnya Maqil bin Ubaidillah, yaitu muridnya yaitu Ismail bin Raja' bin Hayyan, disebutkan dalam Lisanul Mizan. Ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan siqah, ada yang mengatakan punya hadis-hadis yang menyerupai kepalsuan. Ada yang mengatakan soduk, ada yang mengatakan punya riwayat-riwayat yang mungkar. Bahkan As-Saji mengatakan mungkarul hadis. Kalau seperti ini jelas tidak sampai tingkat sikoh. Apalagi yang mensikohkan adalah Al-Hakim dan Al-Ijli, jelas sangat tidak kuat. Kesimpulannya adalah boleh jadi dhaif dengan sebab ini, yaitu Ismail bin Raja' bin Hayyan punya riwayat-riwayat yang mungkarah. Bahkan Ibnu Adi yang terkenal sebagai ulama yang mu'tadil, yang pertengahan, dan sering juga memberikan sedikit kelonggaran, walaupun tetap beliau kalamnya bagus. Beliau sendiri mengatakan dia memiliki hadis-hadis yang menyerupai hadis palsu. Saya tidak tahu penyakitnya ini dari dia atau dari muridnya. Cuma kalau muridnya tak mungkin, karena muridnya ini siapa? Imam Abu Hatim Ar-Razi, ini Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi boleh jadi ini adalah kesalahan dia. Maka sanadnya dhaif. Kesimpulannya sanadnya dhaif. Tadi yang tafsir dari siapa tadi? Salam bin Abil Muti. Sanadnya dhaif. Kemudian kita lanjutkan, kata beliau di sini, qala Ibnu Jarir was-shawab annahu ya ummul araba wa ghairahum. Kata Ibnu Jarir, yang benar ayat ini, doa ini mencakupi Arab dan yang selain mereka. Dan itulah yang betul. Tak mungkin Nabi Ibrahim hanya mendoakan anak yang dari jalur Arab saja. Itu tidak mungkin. Orang tua mendoakan semua anaknya untuk kebaikan. Adapun prakteknya yang Allah Ta'ala kabulkan nanti, memang kebanyakannya adalah orang Arab. Adapun yang non-Arab, Allah tahu mereka, kebanyakan dari mereka justru akan membunuhi para nabi, yaitu yang dari kalangan Bani Israel itu, membunuhi nabi-nabi mereka sendiri. Adapun masalah doa, jelas Ibrahim mendoakan semua, yang Arab dan yang non-Arab. Li'anna min dzurriyyati Ibrahim Bani Israel, karena di antara keturunan Ibrahim ada Bani Israel. Tamam. Wa qad qala Allah Ta'ala wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Allah Ta'ala berfirman, dan dari kaumnya Musa ada satu umat yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, dan dengan itu mereka bersikap adil. Ada beberapa penafsiran tentang ini. Intinya ini sebagian kecil. Mayoritasnya adalah ma'ruf bagaimana Bani Israel itu.
Kemudian qultu, kata Imam Ibnu Katsir, wa hadzal ladzi qalahu Ibnu Jarir la yanfihi suddi. Yang dikatakan oleh Ibnu Jarir tidak dinafikan, tidak ditiadakan oleh As-Suddi. Fa inna takhsisahum bidzalik la yanfi man adahum. Karena pengkhususan orang Arab dengan doa tadi tidak menafikan orang yang selain mereka. Wasiyaq innama huwa fil Arab. Karena alur ayatnya itu hanyalah pada orang Arab. Walihada qala ba'da, maka dari itu Allah berfirman setelahnya menukilkan doa kedua Nabi itu, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Wahai Rabb kami, utuskanlah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatik, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci, wal hikmah, dan sunnah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Al-ayah. Wal muradu bidzalika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang dipilih oleh Ibnu Jarir itu yang tepat. Baik, kenapa? Di sini wallahu a'lam, jelas memang kenyataannya yang dikabulkan doanya nanti adalah untuk keturunan Ismail, karena Rasulullah mengatakan saya adalah doa Ibrahim, yang di dalam doa itu Rabbana wa'ba'ats fihim rasulan dan sebagainya. Maksudnya yaitu yang dikabulkan adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa itu mereka sudah tahu tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW? Ini kita perlu dalil bahwasanya mereka sudah tahu. Baik, maka yang lebih tepat adalah ucapan Imam Ibnu Jarir, doanya itu umum. Adapun praktek pengabulannya nanti yang Allah kabulkan memang apa? Ini berlakunya pada orang-orang Arab dan Nabi yang Allah Ta'ala kabulkan doa disebutkan dalam ayat tadi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu dibedakan antara kenyataan pelaksanaan doa tadi dengan isi doanya. Adapun isi doa, jelas Nabi Ibrahim tidak hanya mendoakan satu anaknya, sementara anak yang lain tidak didoakan. Jelas semuanya didoakan. Adapun prakteknya yang Allah kabulkan adalah terserah Allah. Ternyata yang Allah pilih dari dua umat terbesar itu adalah yaitu apa? Bani Ismail, bukan Bani Israilnya. Dan dari sisi yang lain tetap saja yang diisi doa Nabi Ibrahim untuk Bani Israel juga ada beberapa pelaksanaan. Sebagian kecil dari mereka ada yang mau untuk menjadi ummah yang muslimah. Makanya di dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah SAW bersabda uridat alayya umam, ditampakkan kepada saya umat-umat, disebutkan di situ apa? Termasuk umat yang paling banyak adalah umatnya Nabi Musa, dan Nabi Musa dari Bani Israel. Menunjukkan apa? Allah juga mengabulkan doa, yaitu prakteknya itu adalah berlaku pada Bani Israel juga. Banyak dari mereka yang baik, yang taat, bahkan apa? Disiksa dengan siksaan-siksaan yang mengerikan, yang Rasulullah jadi contoh untuk umat ini. Ada orang-orang sebelum kalian yang disebutkan siksaan-siksaan yang mengerikan itu, namun hal itu tidak menyebabkan mereka keluar dari agama mereka. Menunjukkan banyak juga yang baik. Dan Rasul banyak, berlipat-lipat jauh lebih banyak daripada dari keturunan Nabi Ismail. Bahkan keturunan Nabi Ismail hanya satu. Jadi yang benar adalah ucapan Imam Ibnu Jarir bahwasanya doa ini mencakup semua. Ibrahim dan Ismail mendoakan untuk semua. Terutama Ibrahimnya, Ibrahim mendoakan min dzurriyyatina, yaitu semua tentunya. Bani Ismail dan Bani Israel. Sementara Nabi Ismail min dzurriyyatina jelas keturunan beliau. Adapun yang dikabulkan oleh Allah mayoritasnya adalah pada orang-orang Arab, dan yang diutuskan yang terbaiknya adalah dari keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik. Kita cari titiknya di sini, kata beliau wa qad ba'atsa fihim
waqad bu'isa fihim, Nabi Muhammad diutuskan di tengah-tengah mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutuskan ke tengah-tengah umat yang ummi seorang rasul dari mereka. Itu jelas betul. Tapi apakah ayat ini adalah pelaksanaan? Ayat ini adalah tafsir dari ayat yang disebutkan tadi, doa Ibrahim? Tentunya tidak demikian. Pelaksanaannya memang yang sangat diberkahi adalah umat ini. Tapi doa Ibrahim untuk siapa? Jelas untuk semua keturunannya. Bukan hanya keturunan sebagian saja, yang lain tidak didoakan. Tentunya bukan demikian. Baik. Walaupun ada min di situ, wa min dzurriyyatina, bukan berarti maksudnya adalah Ibrahim memang sengaja mendoakan satu anak yang lain dibiarkan sengsara. Bukan begitu. Jelas Ibrahim mendoakan semua, cuma beliau tahu tidak semua mau tunduk patuh kepada Allah. Jelas sebagiannya memang durhaka. Dan itu mencakup semua. Boleh jadi orang durhaka dari Bani Ismail, boleh jadi orang durhaka dari Bani Israel. Semuanya ada aja umat yang durhaka. Tapi yang paling banyak Allah selamatkan memang Bani Ismail. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan Ibnul Qayyim. Yang hatinya lebih lembut, lebih lunak, dan lebih cerdik, itu adalah Bani Ismail. Yang Bani Israel, ma'ruf bagaimana karakter yang busuk-busuk dari mereka itu. Jadi si ayah mendoakan semua. Tapi masalah Allah mengabulkan yang mana itu terserah Allah Ta'ala. Dan kenyataannya adalah dari Bani Ismail. Kemudian kata beliau, wa ma'ahadha la yanfi risalatahu ilal ahmari wal aswad. Sekalipun demikian, hal ini tidak menafikan risalah beliau kepada seluruh umat manusia. Walaupun beliau dari kalangan Arab, tapi risalah beliau mencakupi semuanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai Rasulullah, wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Wa ghairu dzalika minal adillatil qati'ah, dan dalil-dalil yang pasti yang selain ini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.